That's it, friend? Yes. Hai semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Leli Huta Barat dengan NIM 19113462231. Nah, untuk memenuhi tugas kewirausahaan dengan dosen terbentuk Bapak Menhar SEMPD, di sini saya ingin menampilkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan di sebuah perusahaan dagang. Sejarah perusahaan. Toko Bangunan Bujang 9 merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuat bangunan. Usaha dagang ini menjual berbagai bahan dan perkakas untuk membuat bangunan seperti pasir, semen, berbagai macam kayu, paku, cat, besi pondasi, sekop, palu, serta perlengkapan kamar mandi, lampu, cat tembok, perlengkapan dapur, serta sistem pengairan. Toko Bangunan Bujang 9 berdiri pada April 2002, didirikan oleh Bapak Yondri Nova. Penggagas berdirinya toko bangunan ini yaitu Bapak Yondri Nova beserta Ibu Salmi, yang merupakan istri beliau. Toko bangunan ini berlokasi di Jalan Yosudarso, kilometer 27, Meranti, Kecamatan Minas, Kota Pekanbaru, Riau 28685. Toko bangunan ini diberi nama Bujang 9 terinspirasi dari Danau Maninjau, karena Bapak Yondri Nova merupakan orang Maninjau dan beliau bersaudara 9 orang laki-laki. Itu sebabnya toko bangunan ini diberi nama Bujang 9. Prestasi yang sudah dicapai. Saat ini, toko bangunan ini sudah memiliki 2 cabang. Cabang pertama diberi nama Toko Bangunan 5 Darah yang berlokasi di Jalan Yosudarso, Minas, kilometer 30, Kota Pekanbaru, Riau 28685. Sedangkan cabang kedua diberi nama Toko Bangunan 3 Darah yang berlokasi di Jalan Perumnas Baru, Muara Fajar, Rumbai, kilometer 21, Kota Pekanbaru, Riau 28267. Profil bisnis dan industri. Adanya perusahaan lain seperti toko bangunan yang sejenis juga merupakan satu hal yang harus dihadapi oleh Bapak Yondri. Salah satu hal yang dilakukan Bapak Yondri dalam menghadapi persaingan ini yaitu dengan memprioritaskan kualitas yang diberikan. Meskipun produk yang dijual sama dengan toko bangunan lain, tetapi Bapak Yondri selalu mempertahankan untuk terus memberikan kualitas yang terbaik. Untuk pertumbuhan usaha ke depannya, Bapak Yondri Nova beserta Ibu Salmi memiliki rencana ingin menambah cabang baru lagi. Strategi bisnis, citra dan posisi yang diinginkan di pasar. Toko Bangunan Bujang 9 memiliki berbagai macam produk yang dicitrakan sebagai properti yang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat, serta sebagai alat bahan dan bangunan yang lengkap. Oleh sebab itu, toko bangunan ini menginginkan posisi produk yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan, sehingga pelanggan akan selalu mengingat barang atau jasa yang telah dibelinya. Strategi komparatif atau perbandingan. Perbandingan produk dengan produk lain. Produk di toko ini memiliki kualitas produk yang jauh lebih baik. Tentunya dengan kualitas yang dimiliki, harga produk di toko bangunan ini juga sesuai dengan kualitas yang diberikan. Dalam strategi diferensiasi produk, toko bangunan ini berfokus pada pengembangan jenis produk yang akan menjadi daya tarik bagi pelanggan, seperti cat dinding, keramik, dan sebagainya. Dengan ini, toko bangunan memiliki keuntungan dari strategi diferensiasi. Analisis SWOT. 1. Strength atau kekuatan. Banyak variasi produk yang disediakan. Harga produk relatif sama dengan harga di toko bangunan lain, tetapi belum termasuk ongkos kirim. Kualitas produk lebih baik dan terjamin. Letaknya sangat strategis. 2. Weakness atau kelemahan. Menarik pelanggan agar terpercaya. Terhadap bisnis yang baru dirilis, perlu penyesuaian dan pendekatan terlebih dahulu. Modal yang tergolong besar untuk itu perlu diperhitungkan dan cara mengatasinya dengan baik. 3. Opportunities atau peluang.
Kebutuhan masyarakat akan pembangunan rumah ataupun gedung-gedung saat ini meningkat. Banyaknya kenalan dekat atau bahkan dari jauh menjadi peluang untuk saling membantu memenuhi kebutuhan satu sama lain. 4. Threats atau ancaman. Jumlah toko bahan bangunan di sekitar yang terus bertambah, harga produk yang tiba-tiba naik nantinya dikhawatirkan pelanggan akan beralih. Munculnya perkembangan teknologi baru sehingga adanya peralihan media online. Strategi pemasaran. Pertama, target pasar. Toko bangunan ini cenderung dipasarkan pada masyarakat umum, kebanyakan pria usia remaja hingga dewasa yang sedang merencanakan pembangunan. Selain masyarakat umum, beberapa pelaku bisnis toko bangunan juga dijadikan sebagai jaringan untuk memperoleh konsumen yang memerlukan bahan bangunan. Selanjutnya, motivasi. Motivasi yang mendorong pelanggan untuk membeli produk bahan bangunan ini dengan cara memberikan potongan harga ketika pelanggan ingin membeli bahan bangunan dengan nominal tertentu. Menyediakan barang yang diperlukan agar pelanggan tidak merasa kecewa ketika membeli bahan bangunan di toko bangunan Bujang 9, serta selalu bersikap ramah dan sopan kepada setiap pelanggan yang datang, sehingga mereka akan merasa lebih nyaman dan kemungkinan datang lagi. Selanjutnya, ukuran dan tren. Toko bangunan Bujang 9 bisa dibilang cukup besar karena terletak di daerah yang masih sedikit perumahannya. Toko bangunan ini membesar karena semakin banyak pembangunan yang dilakukan di daerah Minas. Periklanan dan promosi. Saat ini toko bangunan ini belum menggunakan media iklan maupun promosi. Meskipun begitu, toko bangunan ini juga sudah banyak diketahui oleh orang yang tinggal di daerah tersebut. Frekuensi penggunaan iklan dan promosi saat ini tidak terlalu sering, karena lebih berfokus pada penjualan secara offline di tempat, rencana publisitas dengan menyebarkan pamflet melalui media sosial seperti Facebook. Penetapan harga. Dalam penetapan harga, citra yang diinginkan di pasar yaitu dalam toko bangunan, semakin baik kualitas bahan bangunan maka akan semakin mahal, begitu juga sebaliknya. Sehingga apabila menerapkan biaya yang sama, maka para pelanggan ada yang merasa dirugikan, karena setiap bahan bangunan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Perbandingan terhadap harga pesaing tidak terlalu berbeda. Selanjutnya, strategi distribusi. Saluran distribusi yang digunakan toko bangunan ini dengan cara bertatap muka di tempat untuk menemukan keinginan pelanggan, dan tentunya pemilik akan memberikan masukan mengenai bahan bangunan yang akan digunakan untuk keperluan pelanggan tersebut. Dalam teknik insentif, penjualan toko bangunan ini juga memberikan potongan harga apabila banyak bahan bangunan yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya, lokasi dan tata letak. Lokasi toko bangunan ini cukup jauh dari perkotaan, tetapi dekat dengan SD, SMP, SMA atau SMK, masjid, dan lain-lain. Tempat yang digunakan di toko utamanya merupakan tempat pemilik toko, dan ada 2 cabang lain yang masih menyewa tempat. Tenaga kerja yang ada juga cukup untuk terpenuhi di setiap toko bangunan tersebut. Upah tenaga kerja juga sesuai dengan standar gaji pokok di toko bangunan. Toko bangunan ini merupakan ruko 2 tingkat yang juga merupakan tempat tinggal Bapak Yon Rinova beserta keluarga, juga tempat tinggal karyawannya. Di bagian tingkat pertama cukup luas yang bisa memuat berbagai jenis bahan bangunan. Selanjutnya, analisa pesaing. Dalam analisa pesaingnya ada beberapa toko bangunan lain yang juga berada di sekitar daerah Minas. Keunggulan produk toko bangunan Bujang 9 menawarkan produk yang paling dibutuhkan di daerah tersebut. Bahan bangunan juga dengan mudah didapat serta harganya yang cukup terjangkau karena tersedia banyak dari tempat pemasoknya, serta jenisnya beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan pilihan dari bahan bangunan. Ada terdapat beberapa toko bangunan lain seperti toko bangunan Eli Horhas yang juga memiliki banyak cabang di daerah Minas. Hal ini dapat memiliki dampak bagi toko bangunan Bujang 9 seperti terjadinya persaingan dalam bahan bangunan, dan dengan adanya kemampuan pesaing yang tentunya tidak dapat dianggap remeh karena dapat menggeser posisi toko bangunan Bujang 9. Demikian hasil
sih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Bye-bye.